lihat ke, oh ada. Pas saya lihat ke kolong, ada semacam cincin yang berwarna merah tuh, Mang Ei. Hmm. Hah? Tahu ada niatan apa, saya juga tiba-tiba pengen memiliki, Bang Ei, jujur aja saya pengen memiliki itu. Seneng banget, memancarkan merah banget. Apakah itu yang nama merah delima atau apa? Kalau maksud hati saya emang nggak mau ngambil, takut. Tapi ada semacam kayak dorongan, ambil, ambil gitu kan. Perjalanan sampai ke rumahnya, itu saya diputer-puter lagi, Bang Ei. Diputer-puter sampai 3 kali. Malangbong, Garut. Kalau mobil kan pakai lampu tembak kelihatan semua. Buai gitu. Nah, di situ astagfirullahaladzim. Itu apa yang putih? Saya akhirnya pakai lampu tembak, Bang Ei. Waduh, Bang Ei. Rambutnya panjang banget. Emang saya takut kalau ngebut saya yang celaka. Jadi ini pekerjaan yang sebenarnya pekerjaan mulia nih, pahalanya banyak ini. Betul. Kalau berani. Di situ banyak sosialnya juga, kita Ya. merasa gimana, nggak tegaan, Bang Ei. Pengalaman menjadi sopir ambulan jenazah merupakan pekerjaan yang memerlukan keberanian. Setiap saat selalu berinteraksi dengan jenazah yang diangkut. Berbagai macam kondisi gangguan goib seringkali menghantui perjalanan dari Kang Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, senang sekali Mang Ei dan tim bisa ketemu lagi untuk mengantarkan kisah nyata yang terbaru. Hari ini ada narasumber namanya Kang Edo. Dan kita masih berada di kota Bandung nih. Namanya Kang pasti orang Sunda nih. Ya. Apa kabar Kang Edo? Alhamdulillah, Mang Ei sehat. Kang Edo, sebelumnya hatur nuhun. Terima kasih sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam ya. Sami-sami, Mang Ei, sami-sami. Sobat, ini kisahnya tentang profesi. Jadi Kang Edo ini seorang dulunya driver dari ambulan ya. Betul. Ambulan untuk orang sakit atau jenazah? Khusus jenazah, Mang Ei. Khusus jenazah. Khusus jenazah. Berapa lama dulu bekerja di ambulan? Ya kurang lebih 3 tahun, Mang Ei. 3 tahun 3 ya. tahunan ya. Selama 3 tahun itu berapa ratus kejadian yang pernah dialami? Yang serem-serem. Setiap hari sebenarnya sih, cuman kan mau bilang ke siapa gitu kan. Setiap hari Setiap hari ada aja itu. ada, pasti selalu ada. Jadi kalau ngantar jenazah sendirian? Kalau berangkatnya kan dari rumah sakit kan sama pihak keluarga, Kang Ei. Kalau pulangnya pasti sendiri gitu ya, sama keranda gitu kan. Nah disitulah kejadian sering ada. Mulai Oke, tiba-tiba baik. mengganggu gitu kan. Kang Edo sekarang aktivitasnya apa ini? Kalau sekarang sih alhamdulillah udah buka usaha ya, kecil-kecilan ya, berjualan gitu. Udah nggak nyupir lagi ya? Udah stop. Dari mata juga udah berkurang, Mang Ei. Jadi Baik. itulah yang berhenti gitu kan. Nah sobat, jangan skip videonya, kita tonton sampai akhir kisah dari Kang Edo. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Kang Edo. Jadi gini Mang Ei ceritanya, dari tahun 2015 sampai 2017. Emang ini kisah yang paling serem banget lah gitu bisa dikatakan, Mang Ei. Dan emang pada waktu itu saya kan emang profesi berdagang lah, sembako kecil-kecilan. Terus teman menawarkan pekerjaan awal mulanya. Kata dia, Kang Edo mau nggak? Ada job nih, gitu kan. Job apa Pen? Kan namanya Pendi kan. Job apa Kang Pendi? Ya kira-kiranya Kang Edo siap nggak gitu kan. Ya kan harus tahu dulu kerjaannya. Gitu kata Edo tuh. Terus Mang Pendi bilang, ya kalau kamu emang minat, datanglah ke rumah. Kalau Kang Edo udah beres dagang. Nah, saya kan penasaran tuh Kang Mang kerjaan apa gitu kan. Akhirnya dagang udah mau tutup, saya sempetin tuh mampir ke Kang Pendi. Ya emang gak jauh dari warung saya ke rumahnya itu kisaran 10 menit lah, deket atau 20 menit gitu kan. Sesampainya kita di Kang Pendi itu, oh Kang Edo minat? Ya pengen
pengen tahu dulu gitu kan kerjaannya apa. Itu yang bikin Edo penasaran kan. Kerjaannya apa gitu kan. Akhirnya si Kang Pendi bilang, "Kang Edo siap bener. Lumayan lo gajinya UMR," katanya. Bukan dulu kan namanya kita di kampung yang namanya gaji UMR itu bagus gitu kan karena emang suatu pekerjaan lagi yang lain-lainnya itu emang di bawah UMR gitu. Ya gimana ya saya bilang. Kalau emang ginilah Kang Pendi, saya siap loh. Bener kayak gitu. Akhirnya cerita tuh Kang Pendinya. Jadi gini Kang Indo, saya dipercaya sama pihak rumah sakit di daerah Purwakarta, rumah sakit swasta. Saya suruh nyari urgen. Iya urgen itu apa? Kayak gitu kan penasaran itu. Dia nggak ngasih tahu sebelumnya kan. Mau nggak jadi supir jenazah? Emang hati kecil mah kan nggak bisa dibohongin ya Mang Ayah rasa takut, rasa gimana kan gitu kan. Tapi emang tekad dalam hati saya ya siapa tahu buat nambah-nambahin warung kan gitu kan. Itu aja sih motivasi saya itu. Ya udah, Kang Edo siapin sama aja katanya kayak mau ngelamar ke PT. Ya akhirnya saya bikin lamaran tuh Mang paginya gitu kan. Setelah ngobrol-ngobrol, ya udahlah saya mau bikin nanti besok. Ya udah bikin besok ditunggu jam 9 gitu kan. Warung saya tutup dulu kan nggak ada orang tuh di warung namanya juga kita usaha kecil-kecilan lah pada waktu itu. Akhirnya tutup. Ibaratnya saya kan dulu kan masih ibaratnya sendiri, makanya jadi belum ada istri lah gitu kan. Akhirnya saya datang lagi ke rumahnya Kang Pendi. Assalamualaikum. Oh Kang Edo ya. Udah Kang Edo duduk aja dulu katanya kata istrinya tuh. Ya nun teh. Ayo duduk ya bikinin kopi biasa. Datang Kang Pendi. Gimana udah jadi lamarnya? Ya udah kita langsung aja. Saya juga nggak tahu Mang bahwa langsung kerja gitu. Begitu saya ke rumah sakit, udah ACC kata gitu. Ini mobilnya gitu kan. Mobilnya apa nih Kang Ido? Mobilnya mobil dari Daihatsu Luxio gitu kan. Ya udah ada kerandanya, udah ada semacam ya peralatan-peralatan medis di situlah. Nah ini, nah kata Kang Pendi, Kang Edo, kenapa jadi bengong gitu kan? Ya sejujur aja lihat ke dalamnya aja tuh udah keranda kan gitu kan. Tapi hati saya tekad bulat bahwa inilah mungkin Allah kasih jalan buat nambahin modal. Saya emang pada waktu itu dagangnya kecil banget Mang. Mungkin dari jalannya Mang Pendi gitu kan. Bahwa kalau kamu emang mau membutuhkan biaya buat tambahan dagang ya kamu harus bekerja apapun ibaratnya konsekuensinya kan gitu. Akhirnya Kang Pendi bilang, dipikir-pikir dulu, jangan sampai saya malu sama manajemen gitu. Udah kamu saya terima, kalau orang lain susah loh. Bang Edo katanya, ya terima kasih. Ya oke lah jadi. Nah, besoknya lagi Kang mulai bekerja tuh. Akhirnya saya temuin tuh ke Kang Pendi, ketemulah sama Kang Pendi. Nah, kamu udah mulai bekerja, tapi nanti kamu untuk pertama 3 bulan ke depan itu malam terus gitu. Nah di situ lah Kang saya mulai ada rasa takut. Emang takut ada tapi emang kita butuh dana gitu. Jadi antara takut dan butuh itu menyatu Kang. Jadi ibaratnya ya satu sisi saya takut, satu sisi saya butuh. Ya yang butuh ini yang menguatkan saya untuk emang niat kan gitu kan. Emang belum pengalaman kan gitu. Akhirnya saya dites di situ kan ada di belakang itu semacam kayak lapang lah gitu. Dites maju mundur udah bagus, cara menaikkan jenazah dan sebagainya dari Kang Pendi itu kan gini. Oke Kang, kata itu tuh kalau kayak gini mah ringan gitu kan. Ya tapi kan kamu belum tahu katanya. Ya gini aja Kang Edo kalau emang Kang Edo emang sungguh-sungguh bekerja ya Kang bantulah. Jangan sampai Kang Edo misalkan gak betah dipaksain. Jadi kan saya kan udah mulai tuh bekerja. Kalau nggak salah jam 12 Kang Mang
jam Malam. 12 malam ada mobil tuh masuk, Mang E. Mobil Avanza, Avanza tahun 2017 sih kayaknya gitu. Saya kan turunlah sepasang suami istri, Mang E. Dan kebetulan kan kalau di situ kan wajib standby di UGD itu kalau driver ambulan itu wajib itu. Jadi bantu pasien yang turun atau misalkan pasien yang ibaratnya ada memerlukan bantuan apa. Jadi nggak hanya security aja bahkan bantu. Apalagi saya orang baru gitu kan, supir ambulan. Ya emang ikutin orang lah gitu kan. Orang harus begini bekerja, ya harus juga ngikutin mereka juga gitu. Nah, akhirnya singkat ceritanya gini Bang sepasang suami istri turun dari mobil. Nah, bawa satu pasien. Bawa satu pasien, ternyata pasien itu baru datang aja emang dari mobil aja udah nggak ada nyawanya Mang Jadi udah dikatakan meninggal. Tapi kan namanya orang rumah sakit kan udah masuk ke situ, apalagi orang itu pengen tahu kan gitu kan, apa gimana ya emang dimasukin UGD aja. Dari kata dokter kata ini udah nggak ada umurnya gitu. Kalau divonis mah katanya penyakit jantung Mang gitu. Akhirnya kan saya dipanggil lagi dari pihak rumah sakit, saya suruh nganter ke ruang Mang Nah di situ kan biasanya kalau rumah sakit yang di tempat saya bekerja itu kalau pihak keluarga dan belum beres administrasi atau BPJS atau emang mau tunai gitu kan, kita tetap harus jaga di ruang. Itu kan saya baru-barunya Mang gitu kan. Aduh gimana? Saya ngambilnya tuh dari UGD aja yang beresin dah sampai gimana ya, orang meninggal aja gimana sampai ngasih ini Mang pakai kain apa kasah itu sampai jempol kaki diikat tutup aja. Akhirnya saya akan dorong bed itu yang saya dorong ke kamar. Karena di situ kan disitulah Mang mulai saya merinding banget. Emang ketakutan banget juga gitu kan. Yang jadi anehnya sampai sekarang nih Mang ya, kok bisa lah ya saya nganter ke kamar kan kosong Mang itu ruangan tuh. Kenapa setelah udah diantar dimasukin ke kamar di bawahnya bed itu kan di bed di bawahnya itu ada ini Mang cincin yang berwarna merah, nyalanya terang banget Mang Saya juga nggak tahu cincin apa. Cincin milik siapa itu? Ya saya juga bingung Mang waktu kita berangkat masukin itu nggak ada. Pas dianya udah di situ di kamar itu, saya duduk, saya sempat ngantuk sebentar, ketiduran tuh Mang di kamar itu. Pas saya bangun, lihat oh ada. Pas saya lihat ke kolong, ada semacam cincin yang berwarna merah tuh Mang Hah? Tahu ada niatan apa, saya juga tiba-tiba pengen memiliki Bang jujur aja saya pengen memiliki itu. Senang banget memancarkan merah banget. Saya apakah itu yang nama merah delima atau apa? Kalau maksud hati saya emang nggak mau ngambil takut. Tapi ada semacam kayak dorongan ambil gitu kan. Akhirnya saya tanpa mikir panjang lagi, terus saya emang kalau di rumah sakit kan di kamar nggak ada CCTV Bang nggak ada ya, kalau apa yang mau direkam kan gitu kan. Saya meredap ke dekat itu, saya buka dikit, nggak ada perbedaan, sama gitu kan. Apa yang saya tadi dorong sebelum dari UGD ke kamar itu nggak ada perubahan Mang nggak ada, masih tetap begitu. Akhirnya saya ambil tuh Mang di bawah bed itu saya ambil, saya ngerasa ngambil gitu. Akhirnya saya simpen itu. Nah nggak tahu bahwa itu yang menjadi awal petaka saya. Gitu. Nah setelah beres tuh temennya itu bayar administrasi katanya tunai gitu. Ngomong ke saya sih, Pedo saya bayarnya tunai. Ya udah itu kan kewajiban Bapak. Terus gimana Pedo? Saya kan langsung ke sana ke manajemen tuh ke kantor Pak itu gimana?
Itu beresin katanya, nggak perlu dimandiin katanya gitu kan. Nah, kalau emang di situ kan yang mandiin beda lagi Mang, Jadi gimana? Ya itu aja katanya diberesin nanti dibantuin sama teman kamu katanya. Akhirnya saya rapiin, cuma ditutupin pakai kain selimut rumah sakit aja. Saya ngambil keranda dari mobil sama teman berdua, jadi masukinlah ke keranda. Nah di situ aja saya mulai keganjilan, banyak banget keganjilan. Orangnya kurus Bang, berat seperti apa sih kalau orangnya kurus gitu kan. Ya kan cuma dalam hati aja, diangkat berdua kok berat banget. Di situ apakah gara-gara ini gitu yang saya ambil? Kalau yang lainnya enggak. Saya aja yang ngerasa berat gitu ngangkat dari keranda itu ke mobil itu, Mae. Gitu. Saya nanya juga sih, berat naon cina gitu kan, kata temen yang supir juga sama. Itu berat teh naon, nggak berat nggak apa kan gitu kan. Kok saya merasa berat ya gitu kan. Sampai saya bilang, berdua aja udah bisa, gitu. Tapi saya ngerasa pengen dibantu lagi gitu. Nah akhirnya berempat tuh, masukin. Nah di situ mulai, aduh banyak-banyak juga. Mungkin menghantui lah gitu kan. Apakah karena ini, saya belum berpikir ke situ. Apakah karena ini, udahlah kita memberanikan diri kan akhirnya. Nah udah masuk, udah beres. Udah siap antar lah kalau delivery mah gitu kan. Udah siap antar tapi kan saya cek lagi tuh bannya. Bagus enggak, kempes enggak. Nah pas saya masuk kan pihak keluarga, pihak temennya itu kan di depan nunggunya, wajib di depan, jangan naik dari kamar itu. Dari kamar mobil standby, udah masuk, teman-teman udah pada kemana gitu kan. Saya sendiri tuh Bang, lama di situ, saya ngecek mobil dulu. Kok bau Bang, baju seragam saya bau banget. Kok bau semacamnya, bau. Ya itu gitu kan, baunya sama gitu kan. Ini macam perasaan saya, sampai saya kan, emang saya senang minyak wangi Bang, minyak wangi apa aja yang penting wangi gitu kan. Saya semprot-semprot aja gitu kan. Bukan yang berasa wanginya itu Bang, kok berasa, tambah saya semprot, tambah saya bau. Udahlah, saya nggak berpikir panjang lagi, emang waktunya udah siap antar, udah ada panggilan juga, udah mulai menunggu. Yaitu suratnya turun itu, yaitu ke daerah Malangbong, daerah Garut, gitu kan. Oke lah, saya jalan tuh dari kamar aja ke depan aja, kayak bawa kontainer Bang, kontainer kan berat, apalagi ada isinya. Ini kok, saya berpikir di situ, ini kok berat banget gitu. Saya bawa dari belakang kamar mobil standby itu ke depan sambil ngambil temennya ini, lama. Kok saya pakai giginya satu aja kok berasa berat terus. Apakah saya nyampe gitu kan. Tapi nah udah itu nih pada naik, yang si ayahnya itu, suaminya itu di belakang sambil megang keranda, si istrinya itu di depan. Mobil ditaruh di rumah sakit Bang, gitu. Mobil mereka ditinggal? Ditinggal di rumah sakit. Jadi ikut mobil saya karena kan di alamat itu udah tertera jelas lengkap. Berarti bertiga di mobilnya? Bertiga. Nah di sini mulai menyeramkan lagi Bang, awal perjalanan kok semenjak saya berangkat di situ emang biasa lagi tuh, berat dari belakang aja Bang, Pas udah pada masuk, kita jalan lagi dari rumah sakit, saya mulai masuk ke tol Kopo, kan arahnya arah ke Garut kan gitu. Udah saya nggak pikir panjang. Nah di pertengah perjalanan itu, kalau si ibunya situ pules banget Bang, Nah, ya itu udah mulai tuh bunyi-bunyi suara gitu Bang, Ya kisaran setengah satu lah, setengah satu udah mulai di tol tuh, setengah satu malam udah di tol. Nah si bapaknya di belakang. Pas saya lihat kaca, ya kan di mobil kan ada kaca yang tengahnya tuh Bang, kaca spion yang tengah. Saya ngelirik aja ke belakang, ke si bapaknya itu. Kok mukanya
mirip yang meninggal. Nah, di situ mulai Bang yang tadinya saya pelan, tiba-tiba ngegasnya kenceng. Tapi saya masih kontrol, nggak ngebut juga masih kontrol lah gitu. Cuman ya itu akhirnya saya nyalain tuh lampu depannya. Terus gitu kan. Saya nengok lagi ke belakang enggak. Si ibunya tidur. Ibu pulas di depan. Kalau si bapaknya kan di belakang sendirian sambil megang keranda gitu. Madepnya kan ke sana gitu kan. Ya ke depan lah sama. Perjalanan terus bawa. Sebelum nyampe tujuan Malangbong itu, setiap saya berhenti, mau makan lah, lapar kan. Kata si bapaknya udah makan aja. Kenapa selalu diusir Bang Gak boleh katanya. Supir ambulan gak boleh. Warung kecil, warung makan juga kok. Kata si bapaknya kok gak boleh ya katanya. Ya gimana Pak, udah Pak. Itu kan, ini saya kan bawa, kan saya kalau berangkat kerja, walaupun pertama, saya selalu bawa makanan lah, aqua sama makanan lah gitu kan. Ini Pak kalau lapar, akhirnya mereka pada makan bawaan kita dari rumah gitu kan. Nah setelah mau perjalanan sampai ke rumahnya, itu saya diputer-puter lagi diputer-puter sampai 3 kali. Malangbong, Garut, diputer perasaan mapnya ini udah nyampe kok nyambung lagi gitu. Titiknya di situ saya tahu. Ya mungkin saya udah nggak sadar di situ. Sampai 3 kali. Jam berapa itu nyampe situ? Kalau nggak salah kisaran 2:30 atau jam 3 Bang. Karena emang kan kalau dari Purwakarta Garut 3 jaman 4 jaman lah kurang lebih, gimana yang bawa ya Bang. Kalau nggak salah saya waktu itu jam 3 kayaknya. Udah mau deket ke area itu, rumahnya itu. Bilang kota sih, tapi emang kayak posisinya masih hutan sih ya. Tapi dibilang kampung juga kayak kota, ya setengah kota setengah kampung mungkin itu gitu. Ya, tapi banyaknya totoang Bang paham totoang ya. Jalan kosong lah banyakannya gitu kan. Tapi saya muter-muter dulu 3 kali. Sampai-sampai saya pusing sendiri, saya berhenti. Gitu kan. Saya lihat lagi ke belakang, ada apa ini? Kalau lihat saya dari kacanya itu ke belakang, pintu sama kerandanya itu kayak yang nongol keluar dari kaca nih Bang sebelum saya turun. Kok kerandanya terlihat di kaca kok begini gitu kan. Kayak mau keluar. Si bapaknya itu ya tidurnya gini aja gitu kan. Saya turun kan Bang saking pusingnya itu. Turun. Tapi enggak. Rapet aja, enggak seperti yang dilihat di kaca Bang Hah? Ternyata apakah saya halusinasi atau gimana, emang saya lihat kok si pintunya kebuka gitu, pintu belakang. Itu kerandanya juga setengah mau turun gitu. Nah, sampai pihak keluarganya, karena saya punya telepon nomor keluarganya, makanya saya telepon tuh. Saya lihat mobil muter-muter 3 kali. Kenapa nggak telepon saya? Boro-boro mikirin telepon Bang Udah sama saya bertiga tapi merasa sendiri. Pada tidur terus lihat mukanya itu kok kayak mati. Jadi ngawur lah pikiran saya, tapi saya masih konsen. Sampai terpikir udah saya berhenti dulu saking pusingnya kan. Saya ambil rokok, minum air mineral kan, rokok. Saya baru ingat kenapa saya gak nelpon gitu kan. Gak nelpon ke pihak keluarga yang meninggal. Nah akhirnya ketemu tuh sama pihak keluarganya. Si bapaknya itu pada bangun, dia jalan, masuk ke rumahnya. Saya turunkan ya dibantuin sama pihak keluarganya turun. Ya pada nangis lah gitu. Haru katanya, gak nyangka. Cuman istrinya bilang ke saya gini, itu tuh punya penyakit sebenarnya. Emang sih waktu mau berangkat juga teteh larang, katanya nggak boleh. Obatnya udah nggak dibawa, katanya gitu. Kata saya tuh ya nggak tahu teh namanya umur mungkin kan gitu. Itu usia berapa?
Usia Sekitar berapa? 50 tahunan lah. 50 tahun. Tahunan. Udah beres tuh. Pihak keluarganya udah ngucap, terima kasih ya. Saya pikir yang nganter itu mau ikut saya lagi Bang. Ternyata dia nelpon ke saudaranya di Bekasi suruh ambil mobil di rumah sakit di Purwakarta katanya. Saya di sini jadi sama pihak keluarganya tuh ditahan. Jadi tanya-tanya mungkin seperti apa kejadiannya. Ya kalau saya kan udah beres, keranda masuk lagi ke mobil, ya sudah gitu. Saya nggak berpikir panjang lagi, nggak mikir panjang lagi, ya jalan lagi. Udah beres dari rumah si meninggal itu ya, orang meninggal itu. Dari saya pamitan kan. Nah di situ aja saya baru nyalain, kok susah itu starter dinyalainnya Bang. Tapi saya minta tolong tuh sama ini coba liatin diterangin apakah kuncinya patah atau enggak. Enggak. Saya setelah itu nggak nyala-nyala Bang. Tapi sama keluarga korban itu langsung ger gitu. Akhirnya saya terima kasih, saya jalan tuh. Nah, di perjalanan emang udah banyak banget udah baunya nggak ketulung, kok bau kayak orang yang tadi gitu. Yang waktu saya di UGD sampai di kamar kok baunya nggak aneh gitu makanya. Jadi saya tuh ngerasa bersalahnya apakah ini. Tapi saya emang ngerasa ingin memiliki itu. Batu yang saya ambil itu makanya. Nah, saya kan kurang percaya gitu kan. Udahlah bismillah aja kan gitu kan. Nah berangkat. Akhirnya saya di perjalanan, di tempat-tempat sepi itu, kan semacam totoang tuh kalau bahasa orang Sunda mah, apa sih bahasa Indonesianya? Jalan sepi lah gitu ya. Saya kan lihat, saya kan penasaran ini. Itu apa yang putih? Saya akhirnya pakai lampu tembak, Waduh, rambutnya panjang banget. Terus tapi ngebelakangin gitu kan, kalau mobil kan pakai lampu tembak kelihatan semua. Buai gitu. Nah di situ, astagfirullahaladzim. Emang saya takut kalau ngebut saya yang celaka. Ya nggak setengah ngebut ya, nggak setengah ngebut gitu kan. Ya udahlah, jalan aja, udahlah. Akhirnya saya ke gerbang tol terdekat, gitu kan. Tadinya mau jalan bawah, berhubung ya tetap aja kan harus Bandung dulu kan, nggak mungkin di situ ada tol juga kan. Udahlah masuk tol lagi, kalau kata itunya mah biar kamu irit bensin kan ya. Kamu bisa lewat bawah kalau pulangnya gitu kan. Kalau berangkat wajib tol, SOP dari rumah sakit begitu. Akhirnya perjalanan arah pulang banyak banget Jadi udah mah awal kerja banyak ditakutin. Di situ mulai terpikir ke batu itu lagi saya, apakah batu ini, tapi kan setengah iya setengah enggak, setengah ya apakah begini gitu kan, orang-orang juga ngalamin kayak gini gitu kan, ya jalan aja lah udah tanpa berpikir panjang. Setiap saya jalan, setiap saya berhenti kok ada semacam kayak ngikutin. Saya misalkan berhenti di rest area nih, rest area kan di tol kan biasanya suka rest area. Kalau misalkan dari rumah sakit jam segini nih harus sampai, ya saya kan tinggal ngitung waktu. Udah saya tadi kaget lihat makhluk putih di jalan, udah starter juga susah dihidupin. Saya ke rest area juga kayak ada yang ngikutin Saya kan ke kamar mandi gitu. Perasaan ada yang ngikut dari belakang, saya lihat nggak ada. Apakah perasaan saya aja gitu. Nah udahlah, gak dipikir panjang lagi lah, udah. Yang penting saya nyampe ke rumah sakit jam sekian gitu kan. Nah, dari area saya berangkat lagi. Di tol itu tambah semakin dekat ke rumah sakit, tambah banyak suara Suara yang kayak semacam minta tolong. Suara semacam yang nangis.
Yang nangis itu kan di belakang, pojok suaranya kok kayak di belakang mobil. Terus yang persis di belakang saya itu emang kayak suara laki-laki, persis laki-laki. Akhirnya kan saya terangin semua tuh ya lampu-lampu yang di dalam itu. Itu semakin dekat ke rumah sakit kok semakin kencang. Nah ya, pas sampai ke rumah sakit kok nggak ada suaranya. Itu. Eh, Udahlah, udah sampai ceritanya nih ke rumah sakit lagi. Saya beresin mobilnya dulu ke belakang. Saya nganterin laporannya dulu ke pihak manajemen rumah sakit bahwa udah beres pekerjaannya gitu kan. Nah, kita udah jam 7 pagi nih. Kita kan pulang, pulang ke kontrakan di daerah Purwakarta juga nggak jauh dari rumah sakit sih ya. Di kontrakan, kata yang lihat saya terus tetangga bilang, saya bau bajunya Bang Tuh, baju seragam tuh bau katanya gitu. Tapi saya cium sendiri, dirasain sendiri, enggak. Bau yang itu, bau lah, bau yang saya bawa waktu malam itu, gitu kan. Nah, saya kan nggak berpikir apa-apa lah, udahlah ini cuma perasaan saya, mau orang ngomong apa kan nggak peduli. Ya di hati saya yang penting saya ada batu nih gitu kan. Ada batu kayaknya cakep. Ya dipikirin mah yang enggak Bang Udah pasti mahal nih gitu, pasti mahal gitu. Nah, ternyata itu di luar dugaan saya. Ini yang bawa petaka sebenarnya. Itu pun sebelum saya tanyakan kan gitu kan. Nah, udah pulang tuh, tidur kan mandi. Nah, udah beres tuh. Saya mandi. Sampai saya pesen nasi aja. Pesen nasi bungkus kan di situ kan biasanya cepat, kalau namanya di situ kan kalau makan kata itu harus pesen dulu katanya. Kalau nggak pesen pasti lama. Saya pesen, udah beres mandi, kok nggak diantar-antar ya gitu nasinya. Saya mau makan kan lapar kan di kontrakan tuh ceritanya. Sampai ketiduran Nah, dari ketiduran itu saya ngerasa di abis-abisan saya teriak-teriak apa tuh nggak ada yang nolong sampai saya kebangun sendiri. Tiba-tiba batu yang saya kantongin itu ada di luar, ada di samping saya, padahal dikantongin itu sampai saya ke bawah tidur. Akhirnya saya kan penasaran penasaran ini apakah dari batu ini apa bukan. Nah kebetulan sekali, nah saya udah kebangun gitu kan, merasa mimpi yang enggak, merasa enggak ya mimpi kayak nyata. Saya ini penasaran saya, akhirnya saya temuin yang punya kontrakan. Yang punya kontrakan itu ya Pak Ustadz lah, Pak Kiai lah gitu. Nah pas saya ke situ, kalau paginya nggak ada kan, kalau mau ketemu Pak Ustadz itu ntar aja cina. Berangkat kerja jam berapa? Jam 7 kata istrinya tuh. Ya kalau mah jam 5 atau jam 6 sebelum maghrib. Keburu nggak? Keburu sih cuma sebentar Bu kan gitu kan. Keburu Bu sebentar. Jam 6 habis maghrib lah saya temuin Pak. Ya itu Pak Ustadz itu kan, yang punya kontrakan kebetulan kali. Pak Ajis namanya itu, yang punya kontrakan tuh. Pak Ajis ganggu ya? Enggak Kang Edo, ada apa Kang Edo? Tumben-tumbenan cina. Biasanya sama Kang Edo mah tara gaul cina gitu kan. Ke bapak aja jarang mampir katanya, dipanggil aja nggak mau kayak gitu kan. Enggak ini Pak Ajis, saya mau nanya Pak Ajis. Saya kan baru kerja di sini di rumah sakit sebagai supir ambulan Pak Ajis. Terus kenapa? Saya tuh apakah gara-gara batu ini Pak Haji sambil dilihatin. Tuh ini bagus banget dong katanya. Mungkin mahal ini. Ada yang ngerti batu tuh ke situ. Ini merah delima asli katanya. Gitu. Merah delima asli itu kan jarang yang punya ya. Tahu dari mana itu aslinya?
yang jual beli batu, dia memprediksi itu darah delima asli. Kalau saya kan nggak ngerti batu, makanya nggak ngerti batu. Bahkan ada yang nawar juga, makanya udah dibeli aja katanya. Boro-boro pengen jual, akhirnya kan saya udah ngalamin begitu, makanya bahkan saya udah berpikir lagi, udahlah saya kembalikan kan gitu kan. Nah begitu saya ngobrol sama Pak Kiai, Pak Kiai Ajis, ini saya nyimpen lah, ngerasa ngambil sih mungkin dari kantongnya ya. Ini kan di bawah bed orang yang meninggal saya antar malam itu, Pak Ajis. Ya harusnya salah, jangan menyimpannya. Jadi berubah tuh, yang tadinya pengen gimana, setelah saya ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu, ya takut aja, ngerasa ketakutan, Mai. Yang tadinya gambaran saya, ya namanya saya orang nggak punya, Mang, warung juga kecil-kecilan juga, gitu kan. Bisa buat nambah modal, bisa buat beli apa, hilang semua, Mang, dengan kejadian yang saya alamin. Apalagi setelah penegasan Pak Kiai, udah Kang Edo, semua kejadian Kang Edo, ini Pak Kiai juga kan bukan tahu kan kemungkinan besar dari batu ini, gitu kan. Terus gimana Pak Kiai? Ya berusaha untuk dikembalikan ke pihak keluarganya. Kang Edo masih apa enggak alamat rumah yang di Malangbongnya, gitu kan. Saya nggak nyimpen alamatnya, cuman saya lihat dulu di mobil barangkali ada fotokopinya. Nah, saya nggak berpikir panjang lagi, Bang. Berarti tuh hari keberapa megang batu? Cuma sehari aja. Cuman sehari. Sehari. Tapi teror udah banyak ya. Aduh, tiap detik kayaknya itu, Bang. Sampai saya yang berpikirnya yang enggak. Jadi saya merasa udahlah, bukan ini gitu kan. Saya akan bekerja kan gitu. Akhirnya saya kebetulan ada fotokopinya di mobil, itu saya cari kan. Biasanya kan kalau ini yang aslinya aja nih, fotokopi sobek taruh di buat dokumen di situ. Tiap bulan laporan atau gimana gitu kan. Namanya siapa ya? Tapi saya nulis sendiri tuh di fotokopinya, Malangbong. Wah ini saya gitu kan. Akhirnya saya dengan udah mulai tenang hatinya, ya kebetulan juga ada pasien juga yang ke Garut, ke Cipanas, Bawa jenazah juga. Jenazah juga. Ini kebetulan sebenarnya dalam hati saya, Oke. Akhirnya kan saya datang tuh. Kalau yang ke Cipanas itu kita emang malam juga, tapi udah mulai pagi nih. Saya anterin kisaran jam 4 pagi ke tempat lokasi di Malangbong itu, kan gitu kan. Sampai pada kaget kok ada ambulan, karena saya lupa matiin itu sirinenya, Bang. Jadi kan orang ketakutan. Itu setelah ngantar jenazah ya? Udah setelah ngantar jenazah itu. Nggak ada kejadian di situ? Kalau yang itu cuman ketawa itu kata pihak rumah sakit itu yang meninggal kan Perempuan laki? Perempuan. Kalau ketawanya itu di tol itu. Dari pertama saya berangkat dari rumah sakit nggak ada apa-apa, pas di tol, nah di situ. Ya emang ibaratnya kenceng banget, kenceng banget. Udah gitu nggak ada yang ikut. Sendirian? Keluarganya itu nggak ada yang ikut. Emang saudaranya itu emang pada jauh, bukan di daerah Cipanas itu. Banyaknya ada yang di luar negeri, kata gitu. Jadi otomatis toh saya nurunin aja cuma satu orang, Mai. Yang pasien meninggal kedua itu saya antar ke Cipanas itu, Cipanas Garut. Cuma satu orang. Udah gitu perempuan lagi. Akhirnya kan teh kata bilang yang itu, waktu antar jenazah kedua itu, udahlah cari orang lah, mendingan biar saya yang bayar lah gitu kan. Karena saya pegang uang lah dikit-dikit gitu kan, takut gimana-gimana. Emang kalau masalah antar itu kalau ada kendala di jalan ya udah laporan gitu kan. Tapi kan di samping itu kita harus punya uang sendiri, makanya. Ini kan
warga situ bantuin nurunin gitu. Cuma ketawa aja itu. Beres itu di Cipanas itu saya masukin keranda tuh Bang ke mobil lagi biasa. Saya nyalain aja tuh lampu mobil. Ada suara lagi nggak? Gitu. Tapi tetap batu ini sebelum dikembalikan masih penasaran Bang. Jadi saya udah kebaca ini dari batu kayaknya. Buk! Gitu kan. Keranda tuh gini Bang, yang tadinya udah kenceng itu kenapa bisa gini? Tutupnya itu buak semua kuat, kaget Bang. Subhanallah. Terus gitu di samping pintu mobil gini loh, kayak orang ngetuk gitu. Udah mas suaranya kencang yang buak gitu kan. Itu habis ngantar pasien yang kedua itu. Udah gitu rondo buak jatuh, ada yang ngetok di situ. Aduh, udah saya meyakinkan ini kayaknya batu ini, saya bilang gitu. Udah saya taruh aja tuh di dashboard itu, blok. Akhirnya saya perjalanan ngalamin begitulah, udah saya mau mengarah ke tetuang itu yang mau nyampe ke rumah yang pasien yang batunya itu kan. Yang di situ udah mulai ketemu lagi kuntilanak, tapi kok kayak sama yang kemarin kuntilanaknya, posisinya sama di situ gitu. Ya kan namanya jalan kan, kalau kita lampunya nyalain kan ada tulisan apa gitu, orang-orang iseng, kok di situ lagi gitu. Nah, akhirnya saya nyampe tuh Bang ke rumah yang punya batu itu yang meninggal. Rame di situ, rame. Karena emang saya nyalain lupa matiin Bang sampai segitunya saya. Kan kata pihak rumah sakit kalau emang sudah sampai tujuan, udah mendekati tujuan, sirine itu matikan, jangan sampai dinyalakan. Itu yang bikin orang gaduh katanya gitu. Jadi saya sampai tuh, saya langsung ketemu istrinya. Teh, ada apa katanya? Kurang bayar rumah sakitnya, kata istrinya tuh. Udah dibayar semua Bu, cuman saya ini ada kepentingan pribadi, saya mau nganterin ini Bu. Oh ini punya si Ayah sini gitu kan. Ini tuh barang keramat lah gitu katanya. Nah udah gitu udah beres, sampai istrinya bilang gini, yang tadi saya ceritain nggak usah bilang siapa-siapa ya. Ini terima kasih udah dikembalikan. Terus emang saya juga mau kembalikan ke tempatnya katanya gitu. Gitu Mai. Beres. Saya izin pamit pulang ke rumah sakit. Udah mah dari rumah sakit telepon terus. Ini kemana dulu? Ya kan saya orangnya terus terang. Saya ke Malangbong Pak, ada urusan yang pasien saya antar itu. Oh ya udah, segera pulang. Ada lagi katanya gitu yang mau diantar. Nah di perjalanan itu saya masih ada lampu mati sendiri Mang terusnya suara-suara gubruk ada terus. Saya perjalanan juga di tengah-tengah perjalanan ketemu yang setan kuntilanak itu di situ terus lagi. Nah saya tuh apa lagi aja ini gitu kan. Nah saya ingat omongan saudara saya juga yang di Banten, kamu kalau memang jadi supir gitu kan, apalagi mobil itu tabrakan atau gimana, jangan lupa katanya bannya disiram. Nah saya ingat itu Bang udah melewati daerah Garut itu, saya berhenti dulu tuh di rest area yang tol itu kan, tol Purbalunyi kan. Saya berhenti tuh di rest area. Saya ingat omongan itu dari saudara saya coba tuh Bang ban mobilnya itu saya siramin pakai air. Itu katanya biar kamu nggak diganggu sama kayak gitu. Gitu. Ya kemungkinan itu juga masih di situ mungkin gitu saya, tetap aja nggak ada gunanya. Gitu. Nah tapi setelah saya berangkat lagi kan,
kok saya tuh kayak dibawa gitu. Kemana? Perasaan saya tuh satu alur nih. Jadi di tol itu kok ada 2 cabang gini gitu loh. Tapi saya kan ikuti arah aja, arah yang saya lewatin ini ke sini ya ikutin aja gitu. Udah suara-suara mah gak berhenti-berhenti. Pas berhentinya udah keluar tol, opo. Udah mulai nggak ada suara di situ. Kalau saya rangkum dari pertama kerja sampai selama narik itu ya emang tiap hari. Tapi saya nanya ke teman, kamu digodain nggak? Apakah dia malu atau gimana? Jangan sampai nakutin gitu kan? Enggak, kok saya digangguin terus gitu. Tapi setelah saya beres itu nganterin emang udah beres tuh, kan ganti pasien lagi. Bukan itu aja Mang. Beda kasus. Iya, Kasus yang cincin selesai. selesai beda orang, ditakutin juga. Gitu selama 3 tahun bekerja ya dari awal sampai akhir saya berhenti kerja. Ya saya emang ngerasa dihantui terus gitu. Ya. Jadi setiap jenazah yang diantar selalu ya ada. Selalu ada. Mau kecil mau besar selalu ada. Cuman ini kejadian yang paling besar. Yang paling saya menakutkan ya ini cincin ini yang saya ceritain. Kalau yang lain suara udahlah Ya. gitu. Ya tapi ada aja gitu. Dari kisah ini bisa diambil kesimpulan bahwa milik orang yang meninggal itu jangan coba-coba diambil ya. Betul Bang. Harus Ini dikembalikan kepada yang punya. jangan sampailah misalkan ada pasien yang meninggal di kamar ada barangnya apa udah jangan berani sesekali atau ada niatan untuk mengambil. Meskipun baju kotornya itu harus dipulangkan ya. Iya, jangan tertinggal Bang. Satu pun jangan tertinggal. Oke. Apalagi masalah perhiasan dan sebagainya itu, loh, jangan sampai lah. Banyak kisah setelah ini kejadian lagi. Apa itu meninggalnya karena meninggal normal atau banyaknya? Kalau yang saya alami selama saya ngalamin gitu Bang yang paling menakutkan itu bukannya yang atau yang berantakan, justru yang itu enggak Bang sampai saya yang berantakan gitu Bang dimasukin kantong gitu. Itu paling nyaman, sebenarnya nyaman dalam arti kata nggak nakutin. Justru yang nakutin itu yang kayak terus yang di ICU itu yang saya takutin itu. Makanya kalau saya ada yang meninggal itu laka gitu, saya nggak takut Bang nggak sama sekali takut. Justru yang meninggal normal. Justru yang meninggal normal yang di ICU itu yang saya takut. Meninggal sakit ya. Betul. Yang udah berhari-hari di ICU gitu. Saya mau melangkah ke ICU-nya aja kan tetap harus diambil sendiri makanya. Itu pakai keranda. Berat. Masuk ke ICU berat. Kaki itu melangkah tuh kok berat banget gitu. Yang saya alami seperti itu. Oke. Nah, sobat Malam Cikam, itulah sekelumit kisah dari profesi supir ambulan ya. Jadi ini pekerjaan yang sebenarnya pekerjaan mulia nih, pahalanya banyak ini. Betul. Kalau berani. Di situ banyak sosialnya juga kita Iya. merasa gimana nggak tegaan Bang. Oke. Kang Edo, terima kasih. Mudah-mudahan Kang Edo sehat selalu Amin. dan amal dalam menjadi supir ambulan banyak pahalanya dengan membantu orang gitu Betul ya. Bang. Terima kasih, kita akan jumpa di video selanjutnya. Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.